Ya teman-teman, welcome ke Weekly Analysis. Ini sih gambaran untuk minggu kemarin ya. Cuman ternyata price gak mau koreksi sampai ke area dimen-dimen. Dan penutupan Kamis Jumat, gold hancur berantakan. Ada yang MC? Ya silakan komen di bawah. Sebelumnya saya sudah sempat ingetin sering-sering dan cukup sering ya. Dari Kamis itu saya sudah lampirkan gambar bahwa gold drop, dan di situ saya bilang biar dia tenang dulu, candle 1 menit saja bisa $50 geraknya. Karena memang nggak cuma gold saja yang crash. IHSG pun crash, BCA pun jatuh dalam ya teman-teman. Level yang saya kasih Maret lalu ke jemput 6.500. Masuk pun agak susah. Nah, teman-teman sekarang harus mengerti bahwa lebih baik teman-teman mencegah ya daripada margin call. Karena pilihan itu ada di tangan Anda sendiri. Saya cuma bisa menghimbau, memberitahu, mengingatkan. Saya nggak bisa ngontrol Anda. Dan saya pun nggak selalu ada di sampingnya teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat monthly teman-teman, monthly-nya masih hijau. Karena open price dia di 4325. Ya, berarti besok open Februari price akan di 4890-an deket-deket ini. Tapi nggak tahu juga ya kalau dia ternyata ada lonjakan harga ke atas atau ke bawah. Kalau kita lihat weekly-nya, weekly-nya sudah ada doji. Ya candle-nya candle kayak kecebong nih teman-teman. Ekornya banyak. Nah ini makan banyak korban juga pasti di sekitaran ini. Ya, ini makan banyak korban. Ya, saya harap ingat ya teman-teman, bukan market yang salah, tapi salahnya ada di emosi Anda. Kalau sudah terlanjur emosi, biasanya lupa manajemen risiko, lupa harus jaga diri, lupa harus jaga margin itu pasti lupa. Jadi tolong selalu sadar, ya jangan sampai tidak sadar. Daily teman-teman. Nah daily seperti ini. Kalau saya lihat daily ada break di level ini ya. Ini sudah cukup lama, Desember lalu. Ini untuk trading range-nya daily. Ini ada demand. Oke. Tapi teman-teman harus ngerti bahwa gold itu sudah koreksi 50%. Ya, makanya kenapa? Apakah ini benar-benar penurunan atau hanya koreksi? After big player taking profit. Ya, tolong dimengerti. Oke. Price-nya berapa demand-nya? Yang di daily ini 4614. Bawahnya ada lagi. Dan karena ini resikonya terlalu besar, teman-teman. Anda bisa cari decision dulu. Selain teman-teman cari decision, teman-teman saya minta untuk bisa lebih sabar kalau memang Anda pakai setup ya nunggu reaksi. Ya, too much, demandnya terlalu banyak. Jadi mendingan cek reaksi sebelum entry. H4 teman-teman. Nah, H4 saya tidak dapat pandangan yang clear, ya yang memperjelas daily saja. Saya lebih dapat pandangan clear di H1. Ya, perhatikan ini ada low yang di break, lalu break lagi. Oke. Jadi strukturnya low, high di sini,
lower low, lower high, lower low teman-teman. Clear ya? Lalu berarti range terakhir ini. Jadi apakah possible-nya gold ini akan naik dulu? Nah, akan naik dulu. Anda cari area 50%, cuma 50% ini banyak zone di sini. Hanya terlalu mepet-mepet zonanya. Dan terkesan nggak fresh. Ya, oke. Jadi seharusnya untuk S1 dia naik dulu, maybe untuk turun. Tapi turunnya juga jangan terlalu tamak sampai ke dimen bawah. Karena bisa saja turunnya ternyata sudah cukup. Ya, oke. Dari sini kita coba cek. Kita detailin M15 ya teman-teman. Nah, dari area-area ini, bisa kecilin dulu tulisannya. Di H1 tadi ya, yang kita bisa ambil sebenarnya malah ini teman-teman. Setelah kita dapat zona di M15. Ini area yang cukup jelas. Tapi apakah mau ke sana lagi? Saya ngerti. Ya. Dan teman-teman juga bisa perhatikan di sini, perhatikan ya. Tadi strukturnya untuk si H1 kan ini abu-abu ya. Ini saya rubah dulu warnanya. Merah aja ya. Saya bikin lebih jelas. Saya kasih warna biru mungkin. Low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kelihatan ya? Jadi minor trennya ini. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi sebelum dia ke range satu, dia possible untuk ke range M15 dulu. Range M15 punya dia di sini. Kelihatan ya teman-teman. Sudah koreksi ya 50%, tapi mostly dia masih mau naik lagi. Oke, ada peluang apakah dia akan ke area atas ini untuk turun lagi? Apakah dia akan tembus? Ya, mikro trend dan secondary trend. Kalau dilihat dari kacamata besarnya ini koreksi. Kelihatan ya teman-teman. Jadi yang Anda perlu perhatikan adalah range M15 yang pertama, baru range H1. Ini saya akan hapus saja dulu. Oke, ya kita ambil area ini besar aja deh. Ya ini area kosong ini. Oke, di situ tinggal cari aja nanti area decision yang bisa Anda gunakan. Ya teman-teman. Salah satunya 5039 ya, dekat-dekat areanya di situ. Kalian ya teman-teman. Kalau ada kebingungan nanti silahkan tanya di kolom komentar. Nanti saya jawab. Oke. Jadi krusialnya di M15 ini. Kalau saya ambil selebar ini. Atasnya berapa? Lebar sekali. 39 ke 51, 15. Itu movementnya aja sudah ada 75 poin. 75 dolar. 0,1 berapa risikonya?
0,01 berapa risikonya? 0,01 aja sudah $75. Ya, hati-hati. Oke teman-teman, jadi tolong perhatikan di level krusial M15. Untuk di XY minggu lalu, berarti tanggal berapa? Eh, Sebentar saya cek teman-teman. Tanggal 25 ya. Nah, ini Jumat ya. Closing Jumat, arahnya sih ke situ. Dan support itu tercapai teman-teman. Malah break. Berarti menandai sepertinya US dollar ini juga akan ikut melemah. Strukturnya kemungkinannya naik untuk turun. Area mana ini? Ya, jadi range yang kita pakai untuk dolar indeks ini teman-teman. Sampai nggak ke sana nggak ngerti. Oke. Mungkin untuk sekarang kurangi teman-teman yang melihat korelasi antara DXY dan gold karena mereka punya movement masing-masing dan kepentingan masing-masing. Oke. Dan untuk news minggu depan ada NFP. Sepertinya US-nya akan strong. Apakah gold berpengaruh juga akan turun lagi? Kita coba cek. Ya, yang penting area-area krusial sudah saya lampirkan. Besok Senin saya update lagi. Dan teman-teman jangan lupa join dulu ke grup Telegram. Biar dapat info lebih detail. Entah webinar, entah mapping, atau yang harus teman-teman waspadai. Terutama himbauan-himbauan sih. Kalau kondisi market lagi nggak oke, mendingan stop dulu tradingnya. Anda harus hati-hati. Ya, thank you for watching. Sukses selalu dan God bless. Sukses selalu teman-teman. Terima kasih.